Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada dosen pembimbing mata kuliah Pancasila kami, Ustadzah Nurul Budi Murtini, dan teman-teman semuanya yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Lu'lu' Khairul Rizalina, dan rekan-rekan saya, Ari Hasanah, Hawa Finur Hikmatiyar, dan Atta Naifah Hafif Purba dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 1 STDI Imam Syafi'i Jember. Selamat datang di video kita yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pancasila menjadi dasar bangsa Indonesia. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui apa saja fungsi-fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dan di video kali ini, akan kami bahas bersama tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas 3 tema. Yang pertama adalah pengertian Pancasila, yang kedua kedudukan dan fungsi Pancasila, dan tema yang terakhir adalah kaitan antara Pancasila dan fungsinya dalam kehidupan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila. Nama Pancasila ini terdiri dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila adalah salah satu pilar dari 4 pilar ideologis negara. Keempat pilar tersebut yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. 4 pilar ideologis negara merupakan sekumpulan nilai-nilai yang perlu dipahami dan diimplementasikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pilar-pilar ini dijadikan sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan, sehingga dapat mewujudkan sebuah negara yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila dijadikan dasar dalam berdirinya NKRI dan digunakan sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Negara tahun 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Kemudian, kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung artian bahwa Pancasila berkedudukan sebagai A. Ideologi hukum Indonesia, B. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, atau maksudnya adalah segala produk dan turunan hukum di Indonesia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. C. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya. Maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila merupakan petunjuk dalam pengadaan hukum di Indonesia, baik dalam nilai falsafah maupun cita-cita bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila memberi ciri khas dan corak bangsa Indonesia dari bangsa lain, baik dari sikap mental maupun tingkah laku yang baik menjadi perwujudan nilai-nilai Pancasila. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa bermakna bahwa kita perlu menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam mengarahkan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Karena dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang makna Pancasila dijadikan sebagai patokan dan landasan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila menjadi perjanjian luhur bangsa karena digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri dan telah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas kaitan antara Pancasila dan fungsinya dalam kehidupan, atau pengamalan apa saja sih yang bisa kita amalkan dari butir-butir Pancasila. Dari Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, contoh pengamalannya adalah toleransi antar umat beragama. Pancasila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, contoh pengamalannya adalah saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan. Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, contoh pengamalannya adalah harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban, mencintai, serta bangga pada negara. Pancasila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contoh pengamalannya adalah tidak saling memaksakan kehendak, menghargai pendapat, dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dan Pancasila yang terakhir atau yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contoh pengamalannya adalah menunaikan kewajiban dan memberikan hak antar sesama. Sekian apa yang dapat kami sampaikan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.